Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak-kakak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik dengan tema tokoh dan penemuan. Dengan subtema Ayo Menjadi Penemu. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat dan kelima. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar macam-macam rambu lalu lintas ya. Selain kemarin kita pernah belajar lampu lalu lintas, ada juga rambu-rambu lalu lintas. Di sini disediakan macam-macam rambu lalu lintas, diantaranya gambar yang pertama ini adalah stop atau artinya kita harus berhenti atau dilarang berjalan terus. Kemudian yang ini untuk tanda supaya kita memberi kesempatan. Yang ini yaitu untuk memberitahu bahwa di situ ditutup untuk semua kendaraan. Kemudian yang ini artinya dilarang masuk. Dan yang ini artinya prioritas bagi lalu lintas dari muka. Nah, yang ini juga sama ya seperti yang tadi, yaitu prioritas bagi lalu lintas dari muka. Kemudian yang ini adalah silang datar dengan satu jalur rel. Jadi ini biasanya ada di perlintasan rel kereta api ya. Sementara yang ini yaitu silang datar dengan dua jalur rel kereta. Yang ini artinya kendaraan roda 4 atau lebih dilarang masuk. Kemudian yang ini kendaraan beroda 3 dilarang masuk. Dan yang ini adalah kendaraan bermotor roda 2 yang dilarang masuk. Ini biasanya di depan jalan mau menuju jalan tol ya. Kemudian yang ini semua kendaraan bermotor dilarang masuk semua jenis kendaraan. Kalau ini bus, berarti bis dilarang masuk. Yang ini adalah mobil dilarang masuk dan yang ini truk atau truk gandeng dilarang masuk. Nah, itulah beberapa macam-macam rambu lalu lintas. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu adanya rambu lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas? Lampu lalu lintas diciptakan untuk mengatur lalu lintas. Nah, tadi selain lampu lalu lintas, ada juga rambu lalu lintas yang memiliki arti dan tujuan tertentu dan harus ditaati agar keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan terjaga. Nah, dalam hal ini tentunya ada hak dan kewajiban warga negara yang harus dipenuhi dalam penggunaan jalan. Nah, haknya yaitu kita berhak menggunakan jalan, serta kita juga mempunyai kewajiban yaitu untuk mematuhi rambu lalu lintas. Hak dan kewajiban ini tentunya harus dilakukan dengan seimbang, karena jika tidak dipenuhi, maka hak orang lain dapat terganggu. Misalnya, jika kita tidak mematuhi rambu lalu lintas, maka keamanan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya akan terganggu pula. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku. Silakan kakak baca teks yang ada di halaman 110 sampai 111. Di situ ada kosakata yang tidak baku. Kemudian kita carikan kosakata bakunya serta artinya dalam kamus. Nah, berikut kosakata baku dan tidak baku yang ada dalam teks bacaan. Yang pertama itu ada diantar ya. Kosakata bakunya adalah diantar, artinya ditemani orang ketika pergi. Kemudian ada kata enggak atau ga. Ini kosakata bakunya adalah tidak, artinya yaitu kata untuk menyatakan penyangkalan. Ada juga bis, harusnya penulisannya adalah bus, walaupun kita membacanya bis. Penulisan kosakata bakunya adalah bus ya. Artinya yaitu kendaraan bermotor angkutan umum yang besar beroda 4 atau lebih. Kemudian ada kata gimana. Nah, gimana ini tidak baku. Kosakata bakunya adalah bagaimana. Artinya kata tanya untuk menanyakan cara. Ada lagi kata supir. Nah, supir ini kosakata bakunya adalah sopir ya, penulisannya sopir.
artinya yaitu pengemudi mobil. Ada juga kata nabrak, ini tidak baku. Kata bakunya adalah menabrak, artinya yaitu menubruk atau membentur. Nah, untuk kata nabrak ini, kata dasarnya ada tabrak ya Kak. Kalau kita mencari arti di kamus, jangan mencari kata nabrak, tapi tabrak. Nah, itulah kosakata baku dan tidak baku yang ada dalam teks halaman 110 sampai 111. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengaruh penemuan radio. Sebelumnya, di pembelajaran 2 kita sudah belajar tentang sejarah penemuan radio. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengaruhnya. Nah, jadi radio ini adalah penemuan penting yang sangat mempengaruhi perkembangan komunikasi jarak jauh. Radio juga merupakan alat elektronik yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi. Berikut ada peran radio dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memberikan informasi bagi masyarakat umum, misalnya informasi tentang lalu lintas, pendidikan, politik, budaya, sosial, dan ekonomi. Radio juga menjadi media alternatif untuk mencari informasi terkini. Selanjutnya, peran radio yaitu memberikan hiburan bagi masyarakat. Karena radio dapat memutarkan lagu, menyisipkan humor-humor, dan memberikan pertunjukan drama melalui suara. Selain itu, radio turut berperan mendidik masyarakat. Karena radio menyiarkan program pengetahuan dan keilmuan. Kemudian, yang keempat, radio berperan sebagai kontrol sosial, yang berarti mengarahkan masyarakat atau pendengar untuk bertindak sesuai norma yang berlaku. Nah, selanjutnya, ditemukannya radio memberikan dampak dan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Berikut pengaruh radio dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang komunikasi dan informasi. Jadi, radio itu merupakan awal mula informasi tersebar secara cepat, murah, dan mudah. Kemudian, di bidang politik dan pemerintahan, radio sangat berperan ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di mana informasi proklamasi kemerdekaan dapat tersebar dengan cepat sehingga mudah diketahui oleh rakyat Indonesia. Kemudian di bidang ekonomi, radio dapat menyiarkan iklan yang mempromosikan suatu produk sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu di bidang seni dan hiburan, radio membantu perkembangan industri musik, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian di bidang pendidikan, radio menyiarkan program pengetahuan keilmuan. Nah, selain dari radio, banyak juga alat-alat penemuan lainnya yang sangat penting atau berguna bagi kehidupan kita. Nah, di antaranya di sini ditemukannya handphone atau kita bisa kenal HP dan juga komputer atau yang lebih semakin ringkas yaitu laptop ya. Tentunya penemuan-penemuan benda ini ada dampak positif dan negatifnya. Di sini Ibu akan menjelaskan dampak positif dan negatif HP di bidang ekonomi. Dampak positifnya yaitu mempermudah transaksi-transaksi bisnis. Hanya dengan menggunakan HP kita mudah mempromosikan barang, menjual barang, atau berjualan secara online dan sebagainya. Kemudian dampak negatifnya memudahkan juga transaksi yang dilarang atau banyaknya kasus-kasus penipuan online ya. Jadi tindak kejahatan juga lebih mudah atau lebih banyak terjadi. Kemudian dampak positif dan negatif dari laptop ya atau komputer yaitu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tentunya, tapi ada juga dampak negatifnya yaitu mungkin terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Karena zaman sekarang sudah pada menggunakan alat ini untuk bekerja ya, komputer atau laptop ini sudah menjadi hal yang biasa untuk digunakan sebagai alat bantu belajar. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakannya mungkin kita tidak bisa masuk ke tempat kerja yang mempunyai kualifikasi seperti itu. Nah, demikian pemaparan materi dari Ibu hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk tugas hari ini, silakan kakak gambar 3 buah rambu lalu lintas yang ada di buku paket halaman 110 dan sebutkan arti dari rambu lalu lintas tersebut. Jika sudah selesai, kirimkan japri ke Ibu ya.
Terima kasih untuk semuanya. Tetap selalu jaga kesehatan dan semangat belajar walaupun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.